Halo, berjumpa kembali dengan suaranya Lisa di channel Redaksi Jurnal. Belejeti idola kadruners yang salahkan Jokowi soal usulan Anies dicuekin. Ditulis oleh Anta Cahaya di siwar.com. Sejujurnya, saya masih heran sekaligus penasaran dengan para kadruners kelas akademis tapi ironis dan kelas pengangguran tapi sok paling berpengetahuan. Mereka terus-menerus mengangkat berita terkait usulan Anies pada pemerintah pusat untuk melakukan PPKM darurat sejak akhir bulan Mei 2021. Minim prestasi yang kini digoreng sampai gosong. Dan seperti yang kita ketahui belakangan, pemerintah baru menetapkan PPKM darurat untuk Jawa Bali pada 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Seolah usulan yang tidak direspon oleh pusat itu sebuah prestasi luar biasa Anies Baswedan dan perlu dicatat sejarah Indonesia, ditulis dengan tinta emas lalu dibuatkan sebuah bingkai bertahtakan emas permata. Sampai akhirnya juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito angkat bicara. Pemerintah pusat selalu terbuka terhadap semua masukan terkait penanganan pandemi virus corona di Indonesia. Kendati begitu, dia menekankan keputusan akhir pemerintah didasarkan beberapa pertimbangan dan data epidemiologis. Hal ini disampaikan Wiku menanggapi pernyataan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, yang menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah mengusulkan pengetatan sejak akhir Mei lalu. Namun, usulan Anies tersebut ditolak, menuduh Jokowi lamban ambil keputusan. Dari ahli epidemiolog Universitas Indonesia, politikus, pengamat dan para pendukung Anies riuh rendah seakan menyalahkan pemerintah pusat. Kiranya suatu hal yang wajar jika memiliki usulan atau terobosan karena itu memang tugas pemimpin daerah. Tak ada yang istimewa, cuma usulan yang paling urgent itu aplikasinya. Akan tetapi bukankah pada dasarnya PPKM darurat tak jauh berbeda dengan kebijakan penanganan COVID-19 sebelumnya? Salah satunya, adanya aturan mikro lockdown apabila ditemukan peningkatan kasus di tingkat RT. Bila memahami kebijakan PPKM dan PPKM mikro, bila ada peningkatan kasus di suatu wilayah, sudah ada langkah kebijakan yang harus dilakukan, termasuk mikro lockdown di suatu RT. Jadi bila banyak RT dengan kasus tinggi, maka otomatis juga banyak RT yang harus mikro lockdown. Lalu mengapa Anies tidak melakukan dengan sangat serius, malah terkesan abai? Belum lagi Rocky Gerung manusia serba bisa, pengamat Palu Gada Indonesia. Memberi analisa jika usulan itu diambil maka Jokowi takut kalah popularitasnya sama Anies. Analisa asal bacot. Dipikir Anies bintangnya itu sekemilau Jokowi. Gerung kalau ngomong sering bikin terbahak. Sudahlah, sekarang kita bongkar faktanya dan flashback mulai dari bulan April 2021 selaku Gubernur DKI Jakarta yang memiliki area yang paling rentan se-Indonesia di bulan April 2021 itu. Kemana Anies Baswedan? Padahal ada PPKM Mikro di DKI Jakarta loh. Perlu diketahui pada tanggal 15 April 2021, Anies Baswedan keluyuran ke Cilacap, Jawa Tengah, panen padi. Sampai di sini bisa kiranya sedikit berpikir secara akal sehat. Ini sebetulnya gubernur apa presiden? Lalu bagaimana dengan pengawasan PPKM Mikronya? Semestinya Anies tidak selayaknya mengerjakan hal non-prioritas yang bisa diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan atau KPKP DKI Jakarta bersama BUMD Pangan yang fokus ke penyediaan pangan. Kunjungan Anies ke Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat tidak mendesak dan terkesan abai terhadap urusan COVID-19. Ini poin pentingnya. Saat di bulan itu, diketahui ada warganya yang sudah terindikasi terpapar COVID-19 varian Delta dari India. Tapi faktanya apa? Dia malah safari politik. Apakah para ahli, politikus, dan pendukung Anies yang rata-rata itu dapat melihat fakta di atas? Kemudian, Anies Baswedan mengunjungi Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi Minggu 25 April 2021. Kedatangan Anies untuk MOU ketahanan pangan beras dengan Pemkab Ngawi. Padahal ini jelas bau safari politik, tetapi dibalut oleh MOU. Nah, apakah fakta-fakta di atas kurang cukup? Sekarang kita tengok ke belakang lagi ya. Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar panen raya bersama petani di Sumedang, Jawa Barat. Gelaran panen raya tersebut merupakan serangkaian kerjasama Pemprov DKI Jakarta bersama Kabupaten Sumedang untuk suplai bahan pokok masyarakat di DKI Jakarta. Dan katanya, di depan awak media yang menguntitnya, barusan kita panen raya, Ini ikhtiar kita bersama semata-mata agar di satu sisi para petani di sini mendapatkan harga jual gabah yang lebih tinggi,
sementara warga Jakarta mendapatkan harga beras yang terjangkau, kata Anies dalam keterangan tertulis Jumat 11 Juni 2021. Jadi rentang pada April dan Juni 2021, Anies Baswedan justru bersafari politik ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Saya hanya ingin menekankan kepada pihak-pihak yang terus saja menggoreng soal usulan Anies tersebut. Seakan jika pemerintah pusat tidak menolak usulan Anies tentang penyebaran virus COVID-19 dapat diminimalisir. Tetapi apakah mereka melihat kinerja Anies tersebut? Padahal terbaca dengan jelas pada bulan April 2021, di mana sedang dilaksanakan PPKM Mikro masih berlaku. Jika dimaksimalkan tentu akan minimalisir penyebaran. Tetapi yang bersangkutan justru keluyuran keluar daerah, berusaha mencari perhatian media dan rakyat Indonesia. Sibuk memoles diri tebar pesona ke sana kemari. Jadi apa yang hebat? Apanya yang istimewa? Apanya yang luar biasa atas usul Anies itu? Yang penting itu kerjanya bagaimana? Bukan soal usulannya dan faktanya, program PPKM Mikro yang ada di depan mata saja tidak dilaksanakan dengan serius. Kalau perkara kecil saja abai, bagaimana yang besar? Semoga Kadruners seluruh Indonesia dan perwakilan di dunia lain tercerahkan. Demikian salam. Halo, berjumpa kembali dengan suaranya Lisa di channel Redaksi Jurnal. Jadi buzzer Anies, Panduryono korbankan profesinya, permalukan UI, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Siapa yang gak kenal sama Panduryono? Kalau belum kenal, baiknya kalian gak usah kenal. Kenapa? Karena orang ini menjadi sosok yang paling bawel di Twitter. Bawel mengeluarkan segala unek-uneknya seperti orang yang kepingin sekali menjabat sesuatu. Dia ini peng-endorse PF dan AZ. Mungkin ada proyek? Dia juga membela Anies Baswedan yang sangat tidak jelas dalam penanganan virus ini. Dia pernah memuji-muji Anies yang terbuka statusnya soal positif COVID. Padahal kita tahu bahwa orang ini di hadapan nakas, dia buka mulut tanpa masker. Masih ada beberapa hal yang kelihatan banget membuat orang ini terkesan mengorbankan profesinya demi membela Anies Baswedan. Dia mengatakan Anies Baswedan ini si manusia terbodoh yang didukung rektor terbodoh itu. Sudah meminta pengetatan sejak Mei ke pusat namun ditolak. Lucunya, sepanjang Mei Juni si Anies ini masih jalan-jalan ke provinsi lain dan nggak pakai masker. Pemimpin yang tidak memberikan teladan ini bisa-bisanya didukung oleh Pandu si manusia pembela Anies. Dia ini ngaku-ngaku epidemiolog, tapi ternyata epidemiolog rasa pendukung Anies. Panduryono ini adalah menjadi sosok yang paling gak penting di Twitter, tapi berisiknya kayak FPI. Entah dia mau apa, orang ini logikanya terbalik-balik. Pengetatan di kota Jakarta ini tidak mungkin dikerjakan sesuai maunya orang ini. Jikapun Anies benar-benar meminta pengetatan, dirinya sendiri gak beres. Dia harus memberikan teladan. Dia sendiri masih ngumpul-ngumpul bareng Ridwan Kamil, gak kayak Ganjar Pranowo. Jadi sebetulnya dia ini gak punya pendirian. Tindakan pendisiplinan dan kategori pelanggaran pun tidak jelas. Usulan Anies ini kalaupun ada, hanya sebatas lip service. Kalau kita lihat di awal-awal COVID melanda, Anies pun membiarkan kerumunan di KRL, bikin keramaian di Pasar Kaget dan seterusnya. Jadi sebenarnya tim buzzer Anies Baswedan semacam Panduryono ini sengaja menghadirkan narasi pragmatis demi membela gubernur terbodoh versi Google dan versi rakyat Indonesia. Selama ini, Panduryono selalu membawa kegaduhan di Twitter. Apa yang ia cuitkan justru diduga kuat menjadi faktor kuat untuk menurunkan imunitas tubuh. Makanya saya bilang di awal, kalau bisa nggak kenal, nggak usah kenal deh. Karena orang ini membuat imun tubuh saya berkurang, namun saya mengambil sisi positifnya. Justru dengan menyinyiri balik dia, saya justru akan meningkatkan imunitas tubuh. Tapi sayangnya dia ini pengecut. Tipe pendukung Anies ini memang tukang blok. Tukang blok yang gak berani melawan argumen saya. Saya sengaja serang logikanya mereka, karena mereka logikanya kurang dipakai gitu kelihatannya. Kalau kita lihat strategi Menkes ini jauh lebih mantap. Menkes Budi Gunadi Sadikin akan mengubah penentuan sistem zonasinya. Sebelumnya penentuan warna zonasi berdasarkan jumlah kasus konfirmasi COVID. Dalam rapat bersama Komisi 9 DPR, Menkes menyebut standar testing 1 dari 1000 sudah tercapai. Jadi Indonesia sudah mantap dalam testing. Gak kayak yang dibicarakan si manusia dungu itu. Kalau positivity rate sudah lebih 5%, laju penurunan akan tinggi dan tesnya harus dibuat lebih banyak. Menkes pun mengatakan dengan jelas bahwa testing ini harus dikerjakan dan membuat zonasi dalam positivity rate. Kalau berdasarkan jumlah, memang tidak akan mempresentasikan.
Karena tidak menghitung berapa persen total penduduk yang ada. Inilah yang menjadi cara kerja yang benar. Menkes Gunadi Sadikin ini terukur, terstruktur dan jelas. Permintaannya sangat masuk akal. Kalau Anies dianggap Pandu Riono sudah mewacanakan pengetatan ke pusat, mana beritanya? Atau jangan-jangan Pandu Riono dikibulin Anies, sehingga mulutnya dipakai untuk ngibulin seluruh Indonesia? Budi Gunadi Sadikin adalah sosok yang jelas memberikan masukan yang bisa diterima. Sedangkan Anies, teknisnya bagaimana kalau dilakukan di Jakarta? Pandu Riono ini sepertinya tukang ngibul. Mau membantu Anies untuk jadi presiden, lalu berharap jadi Menkes? Mimpi di siang bolong. Epidemiolog UI ini nggak jelas, kayak mahasiswanya yang juga nggak jelas. Ternyata kalau diperhatikan, Twitter Pandu Riono ini juga dukung Novel Baswedan loh. Padahal Novel kan gagal tes. Apakah wawasan kebangsaan Pandu Riono juga sehancur Novel?